Oke, selamat malam. Kali ini kita beli mesin ya. Ini buat ganti mesin, soalnya ini usernya ini ya. Ini HP Infinix Note Infinix Hot 8 kalau nggak salah. Ini sampai sini udah parah ya. Tinggal kayak gini, baterainya juga kayak gini. Udah dicoblos, udah dikempesin. Mesinnya awal kayak gini ya. Udah seperti inilah. Ini kita coba nggak nyala ya, entah mungkin harus di flash atau gimana, tapi yang jelas ini udah keadaannya seperti ini. Bagian sinyal udah di kerjaan, nggak tahu ini kalengnya dicopot, cuma tinggal yang ini ya. Nah, kebetulan kita nemu toko yang sebenarnya ini juga tujuan utamanya untuk cepet aja ya, biar cepet ini, soalnya ngerjain ini mungkin lama sih. Tapi karena ini kita cek memang nggak hidup, jadi usernya beli ya, kita bantu beli maksudnya. Dan ya tetap aja kalah kita. Ini beli ya, udah kita cek nyala normal ya, tapi sayang itu nggak ada ya, nggak ada tampilan, nggak ada backlightnya, nggak nyala dia. Jadi dia tampil memang hasilnya sampai menu dia normal, walaupun ada beberapa yang copot ya. Ini kok beda ya. Oh ya, ini antennya yang satu yang lawas yang hilang sini, yang beli baru yang hilang yang di sini. Nanti kita lengkapin ya. Ini yang beli online ini ya, dari sini kita nggak mau nyebutin. Ini katanya normal sih ya, nggak tahu kok sampai sini nggak ada backlightnya, nggak nyala, dan kita nggak mau kirim balik ya, hasilnya nggak mau retur, soalnya ya harganya murah. Memang ini murah sih ya, wajar lah, kita maklumi. Ini ada beberapa, jadi kita nggak usah bahas itu. Ini ada beberapa, ini soket baterainya rusak ya, soket baterai rusak, soket LCD rusak yang bagian groundnya, tapi yang samping pinggir-pinggir. Untuk yang tengah ini masih bisa lah, aman. Jadi mungkin kita nanti swap dari yang bawahnya ini ya. Tapi masalahnya ini nggak ada backlightnya anjir. Terus baterainya juga udah kayak gini, udah dipredelin, nggak tahu ini. Nah ini kita tes awal dulu ya. Untuk pengukuran ini udah kita siapkan test point untuk tegangan backlightnya ya. Untuk di sini tuh itu yang pin 4 ya, pin 4 dari sini, dari sebelah sini ke sini itu nomor 4 yang di atas ya, yang gimana nunjukinnya, nggak tahu kelihatan atau enggak. Pokoknya dari sini 1 2 3 4, yang keempat ya, itu untuk backlight ya, itu yang keempat ya, 1 2 3 4. Di situ harusnya ketika HP mati itu tegangannya sampai sama seperti baterai ya, selisihnya 0, sekian volt, mungkin 0,1 atau berapa. Di situ harus ada, walaupun HP mati ya, nggak dihidupin, itu harus ada ya. Terus setelah hidup dia naik sesuai tegangan LED-nya ini berapa ya. Kalau ini LED-nya mungkin ada 5 atau 10 lah ya biasanya, 10 atau pokoknya sekitar 10 itu biasanya, 1 2 3 pokoknya ya, rata-rata untuk HP segini tuh 10. Terus tegangannya per LED itu sekitar 3 volt ya. Jadi mungkin di sini nanti pin 4 ini sekitar 30 volt ya dia. Pokoknya sekitar 30 volt di pin 4 ini normalnya. Tapi nggak tahu ya, ini tergantung desain LCD-nya dia berapa. Untuk driver di sini nggak pasti 30 volt ya, cuma rata-rata HP aja. Soalnya ini modenya current mode ya, current apa namanya, fix. Pokoknya ini tegangannya itu tergantung LED-nya ya, nggak fixed. Yang fixed itu harusnya umpama 10 mA ya, dia 10 mA terus di draw ke LED-nya. Kita coba cek dulu ya, apakah di sini muncul tegangan. Sebenarnya sudah kita cek ya, ini untuk tunjukin aja ya.
daripada kita retur, kita perbaiki aja lah, harganya juga murah, nggak apa-apa lah, bonus ini kita. Oke, ini tes gearnya, tes gear. Ya, untuk tegangan baterainya kita pakai 4,4 matematika lah, apa 4,3 ya. Ini BMS baterai bawaannya, ini gimana maksudnya, gini ya berarti. Ini untuk plus, ini untuk min. Nah, begitu dicolok ini harusnya di pin 4 tadi muncul sekitar sama kayak baterai ya. Ini baterainya berapa ini? 4,3 ya. Di pin VBAT nya, mohon maaf kita pakai pinset, nggak punya ya. Kita propnya patah ya, ini harusnya lincip sih. Oke, kita propnya patah. Kita cek di jalur VBAT utama dulu ya, dari soket. Ini sebenarnya dari soket ya, chambernya. Ini VBAT-nya di atasnya sini. Nah, dia terdeteksi normal ya, 4,3. Nah, ini yang untuk ke LED ya. Ini kita ukur. Ini udah kita beri jamperan sih sebenarnya, ini pin 4. Dia berapa? Nah, dia cuma 3,2 ya. Ini berarti ada masalah ya. Entah itu dioda atau induktornya, ini pasti kebakar ya. Nggak tahu, pokoknya antara dua itu atau fuse-nya kalau pakai fuse ya. Tapi kalau dilihat di sini ya, itu di sini dia driver backlight-nya. Di sini cuma ada dioda dan induktor ya, enggak, yang lainnya nggak ada fuse sih sebenarnya. Ini dari kapasitor langsung ke sini tuh nggak ada fuse sama sekali, nggak ada resistor. Terus ini dari VBAT juga nggak ada resistor ya. Contohnya kayak gini, ini harusnya kita copot dulu aja. Ini dari VBAT ya, VBAT sini ke induktor ini yang gimana ya? Kita pakai continuous, kalau nggak salah ini sih, atau yang ini. Oh, nggak ada, yang mana? Pokoknya dia langsung ke induktor, harusnya langsung ke induktor sini dia. Nah, sini ya. Oh, dia berarti pakai phase system ya. Untuk phase systemnya berarti bukan dari VBAT ya, dari phase systemnya di mana ini phase systemnya ini? Nah, si chargernya mana ini? Oh, dari sini, kayaknya dari belakang sih. Waduh, ambil dari PA aja bisa ini. Kayaknya sekitar sini ada, kayaknya ada PA ini. Nah, nyambungan dia ini nyambung ke phase system ya. Maaf, tadi bukan VBAT ya, ternyata phase system. Atau mungkin phase systemnya ya yang rusak ini. Tapi dia nyala loh dia. Kalau kita colok dia mau nyala dia. Kita coba ya. Tapi sambil dicas aja, soalnya nanti kalau nyala terus dicabut bikin rusak MMC nanti malah. Kita lihat apakah nyala. Tapi dia nyala tadi. Udah kita coba sebenarnya pas datang, udah kita unboxing. Nah, getar. Dia gambar baterai ya, nggak terlalu kelihatan sih di sini, pokoknya ada gambar baterai gitu. Atau mungkin kita buktiin kita, tapi kalau pakai power supply nggak bisa sih sebenarnya dia. Kita coba jumper ke baterai aja ya. Sebenarnya ini harusnya ada baterainya, tapi kalau kayak gini susah anjir. Ya udahlah, nggak apa-apa. Baterainya katanya mau dibeliin sendiri, jadi ya udahlah. Oke. Ini yang main.
kita kasih baterai asal aja ya, yang ini kita kasih lipo biasa aja. Lipo ini Lion ya, yang main terus ini yang plus. Oke, kira-kira begitu. Kita coba charger. Wah, ribet. Kita langsung nyalain aja coba ya. Nah, udah getar. Nah, ini ya. Dia muncul infinite ya, kelihatan nggak sih? Nah, ini gelap ya dia, infinite gelap. Dia ada sih, tapi nggak tampil ini. Nah, dia XOS. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini ada X-nya. Nah, ini ada padnya, password ini ya, ada passwordnya ya. Wah, ini kita harus hilangin password juga ini. Nah, pokoknya itu dia nyala ya, nyala normal. Coba pas nyala gini kita cek apakah nyampe ke sini ya. Nyampe ke sini dia, apakah tetap 2,8 ya. Mah mati ini HP-nya. Nah, dia malah turun cuma 1 sekian ya. Untuk VPAD-nya ini sebenarnya face sistemnya atau memang backlight-nya anjir. Nah, ini untuk sistemnya berapa ini? Ini VPAD ya, bukan sistem. Kok ke sini anjir. 3,7 ya, aman ini. Berarti memang ini ya yang bermasalah ya. Satu ini nggak stabil kayak gini. Oke. Kita langsung bongkar aja lah ya. Ini masih hidup nggak apanya tadi? Yes. Masih ya. Kita matikan dulu. Sentuhnya normal juga ini. Nah, dia mati. Oke. Udah getar, udah mati. Oke, sekarang kita fokus bongkar saja ya. Semoga aja ya cuma itu ya. Ini apa ini? Ini untuk kamera sih, tapi ya enggak apa, biarin aja. Lanjut, kita seperti biasa kita bor ya sebagian sini. Ya seperti sini ya letaknya pokoknya kira-kira. Seperti biasa ya, sebelum kita bor, kalau kita lah ya, kalau kita itu pasti kita solasi ya, soalnya debunya biar nggak masuk dia. Ini banyak lubang ya, nanti kalau sampai masuk malah repot nanti. Ini untuk cycle-nya biarin aja. Untuk proses bor seperti biasa ya, nggak usah kita video, kita pause saja, kita stop aja dulu, nanti kita lanjut setelah dibongkar ya. Oke. Ini ya kelanjutannya, ini udah kita bongkar. Ini induktornya untuk induktor untuk apa namanya, push up ya, step up dia, tip topologinya step up dia. Ini untuk Schottky diode-nya untuk penyarah. Setelah ini induktor ini dia ke sini, ke plus ini untuk sini ya, ke pin 4 itu langsung ke sini ya, dia nggak ada fuse-nya. Kita cek di sini ya, nggak ada fuse-nya dia. Terus ini di sini harus ada mirip-mirip sama di sini ya, sama VPAD. Kita coba lagi.
apakah V-pad-nya masuk atau enggak ya. Kok V-pad sih ya, pokoknya V-sys lah, V-system. Kita cek masuk atau enggak dia. Di jalur V-pad pasti masuk lah ya. 3,9 di induktornya. Nah dia ngaco kan dia. Kok bisa ya, dari mana ini hasilnya dia. Ini soalnya mesinnya ya bengkok ya dia, mesinnya bengkok dia, kayak pernah tertekan, atau mungkin ini pecah ya. Kita cek yang di sebelah sini. Nah dia 3,9 ya di sini ya, di kaki induktor yang sini. Nah dia 3,9 tapi di sini (2,8). Jadi ini fix ya, ini bermasalah. Nggak tahu ini mungkin tertekan gitu, jadi mungkin putus ya, semi putus ya, nggak putus banget tapi semi putus, hampir putus. Sudah kita ganti ini ya. Kebetulan ini masih ada anjir. Kita siapin dulu sambil kita nyoba fluk baru ya. Fluk nggak tahu ini di local store ya, bagus atau enggak kira-kira. Nggak ada tempat, sini aja lah. Oke, aman. Kita nyoba fluk dari mekanik ya, ini entah worth it atau enggak ya, yang 337 ya serinya. Biasanya kita makainya yang berapa ya, 223 ya, ini 337 dia. Ini dari local store di sini ya, di daerah sini. Kelet efektif dan suhu rendah, bahan tanpa timbal, fluk tanpa asap, yang benar ya tanpa asap. Ini enggak termasuk ya yang ini, cuma botolnya aja. Nah, maksudnya ini syringe-nya saja, ini juga enggak termasuk. Ini kita dari yang lama, fluk lama. Nah kita coba aja lah, ini untuk apa sih 337 ini. Kita coba tes apakah ini memang error ya. Untuk suhu seperti biasa ya, pokoknya untuk pencopotan timah original itu di sini itu kalau dilihat dari jauh itu agak merah ya, untuk timah original ya. Tapi untuk timah yang sudah ganti enak sih. Kita lepas dulu aja kali ya. Untuk yang nozzle gede ini ya, kita anginnya standar 3 ya, 3, sekian. Sini ada driver untuk BCC LCD ya. Kalau ini mati dia LCD-nya nggak tampil ya, walaupun ini normal sipil. Kalau yang ini untuk driver backlight ya. Oke, langsung kita swab saja. Ini biar nggak mati, tambahin fluk ya untuk driver LCD. Untuk BCC LCD biasanya kalau ini kekeringan nanti retak dia.
sebenarnya CPU nya deket sih, tapi nggak apa-apa, CPU nya ketutup dia. Ini grupnya kayaknya kurang mantap sih, lama. Nggak copot-copot dia. Kalau masih susah jangan dipaksa ya, bahaya nanti. Oke, kita kasih timah yang suhunya rendah ya, biar gampang ini masangnya. Kalau pakai timah bawaan itu nggak jelas. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kasih lagi. Ini untuk terbalik nggak apa-apa ya, ini terserah. Nggak ada polarisnya dia, nggak ada polaritasnya. Kalaupun terbalik nggak masalah. Kalaupun terbalik ya, langsung. Kalau timah apa namanya, gantian itu mudah ya dia. Pastikan rapi ya. Ini agak beda ya desainnya ternyata, tapi nggak apa-apa. Panas sekali anjir. Kipas mana kipas? Kita cek lagi apakah dia muncul apa namanya, pipet phase sistemnya nyebrang ke LCD ya. Dia harusnya pas standby itu nyebrang gitu. Maksudnya terukur di situ ada gitu. Dan sebelum colok baterai pastikan ini dingin ya mesinnya, jangan sampai pas habis di blower panas gitu colok baterai karena terburu-buru. Nah itu bisa merusak IC power dan sebagainya ya. Soalnya kalau pas panas itu resistansinya ada yang turun sebagian apa namanya, semikonduktor itu turun ya resistansinya. Seumpamanya kan di jalur pipet ini ada dioda ini ya. Dioda ini kalau diukur itu nggak short ya dia. Maksudnya kalau ada voltage drop namanya, biasanya 0,5 ya kalau dibalik gitu. Nah ini kalau ada tegangan di sini, terus ini dipanasin, dia nanti short ya, langsung mati dia. Soalnya dia cara kerjanya itu resistansinya turun ya, seperti semacam resistansi lah, thermal drift kalau nggak salah namanya. Nah kalau ada tegangan apalagi pas panas ya, pas panas itu gampang fail, gampang rusak. Oke udah dingin ya, kita cek. Nanti kalau sukses kita bersihin, ini nanti aja bersihnya ya. Kalau nggak nyebrang ya salam. Oke, kita cek di sini. Nah udah ya, udah 3,9 ya, aman berarti dia. Harusnya udah nyala ya, harusnya. Kita coba, kita tes ini apakah memang putus sih ini sebenarnya. Tapi kenapa bisa putus? Oh iya, ternyata di sini putus ya dia. Ini mungkin memang seperti dugaan kita ya. Ini kan mesinnya itu kayak ketekan gitu, mungkin jatuh atau ketindih atau nggak tahu kenapa. Jadi dia ini dalamnya itu putus ya. Ini kan ada lilitan gitu, mungkin putus dia. Seperti biasa untuk cleaning ya, kita pakai tisu. Sebenarnya ini pakai cotton pad lebih enak sih.
Mizu kita tinggal dikit ya, Mizu. Kita ada penggantinya ini ya, teman-teman pernah nyoba belum yang ini, Motobus ini ya, sama ini juga karburator cleaner ya, tapi ini mumpung masih dikit ya, ini kita Mizu masih dikit, masih worth it sih. Ini kita gonta-ganti merek apapun masih worth it ya, selama dia labelnya carbo cleaner ya. Untuk yang lainnya nggak worth it sih. Untuk kayak fluk cleaner khusus itu kurang cepet lah menurut kita ya. Paling cepet ini ya bersihin fluk itu, entah fluk itu jenis apapun, yang RMA 223 atau yang ini berapa ini 337, 228 itu cepet ya dia, nggak tahu kenapa. Padahal ini bukan karbon, harusnya carbo cleaner itu kan deposit cleaner ya, carbon deposit cleaner ya. Tapi ini untuk fluk penyalahgunaan aja ya, semoga aja nggak ada efek sampingnya ke PCB anjir. Udah mau habis. Tinggal angin, bersihin dikit-dikit. Hati-hati ya kalau pakai pinset, nanti malah nyenggol komponen, serat, putus, mampus. Oke, kira-kira seperti itu ya. Saat bersih lah ini, kelihatan kan ya, kelihatan nggak? Nah, bersih pokoknya, kalau bisa jangan sampai ada fluk ya. Oke, kita langsung coba the moment of truth, apakah dia bisa nyala. Kita coba baut satu dulu ya, biar nggak jatuh. Bautnya kok terlalu panjang, tembus LCD tombol, tembus LCD tombol nanti anjir. Yang pendek mana yang pendek? Untuk jaga-jaga kasih tengah ya, dia nggak langsung pecah LCD-nya, soalnya kan lemnya di pinggir dia. Kalaupun kepanjangan, kalau langsung kasih di pinggir nanti malah pecah, soalnya kan dia keras pas di lem ya dia. Oke, nanti ini untuk ukur buktinya ya, berapa volt dia. Kita sambil charger apakah dia nyala. Nah, ada kan? Oke, mantap. Kita lihat ini berapa volt ya kira-kira. Ayo tebak teman-teman, ini berapa volt? Ini ya. Duh, mati lagi. Kita sambil hidupin aja kali. Oke. Kita cek berapa volt untuk displaynya. Oh, 21 ya dia. 21,7, berarti itu sekitar LED-nya mungkin 7 ya, 14 ini berarti 14, dia 7 seri ya. Dia mungkin ini 14 LED. Soalnya enggak, kalau 7 enggak mungkin lah dia. 7 kali 3 31 21. Ya memang benar ini sekitar 7, tapi 22 ya. Dia 2 paralel. Jadi 7 7 14 dia. Tapi yang itu paralel, terus serinya itu 77. 7 LED, yang 2 LED itu paralel ya. Oke. Ini kayaknya ya nggak mungkin lah ini, soalnya beli. Audio aman, proxy nggak tahu lah, nanti aja. Kita reset dulu ya ini. Harusnya gampang ya Infinix. Oke, overall udah sukses ya. Cukup sekian video kali ini untuk perbaikan ini tadi, pengecekan sama perbaikannya gimana untuk menentukan sebelum di gerinda ya, ini sebelum
di gerinda itu kan kita ukur dulu di sini. Untuk info saja ini pin 4 ya, dari sini pin 4. Ini kayaknya nggak perlu diganti sih ini soketnya, soket baterai, daripada nanti manasin PCB kan sayang ya kan. Ini soket LCD juga nggak perlu diganti sih. Ya udahlah gitu aja lah. Ini kita ambil ya, soalnya ya memang ini nggak dibutuhin sih. Intinya swap lah, kita bilangnya swap ya, swap mesin. Tapi ya buat apa sih ini? Kita coba nanti ya, tawar menawar lah. Ini kayaknya nggak dipakai juga sih. Orangnya nggak begitu, bukan servis ya. Bisa kita manfaatin untuk lain kali. Ini juga ngepres ya kita biayanya. Kita coba ke pelanggan aja lah. Pokoknya itu intinya yang tesnya nomor 4 ya, dari sini yang atas 1 2 3 4 ya, ini langsung ke sini. Kalau sudah bongkaran ya langsung aja tes di sini ya, di sini atau di sini ya. Jangan di sini, kalau di sini mungkin dia frekuensi ya naik turun PWM dia. Enggak, kalau memakai AVO itu afrek doang ya, dia cuma VRMS, afrek, bukan VRMS sih, afrek rata-rata. Jadi mungkin ini bervariasi. Ukurnya yang dioda di sini ya, atau yang pin 4 di sini lah, daripada bongkar. Oke, terima kasih masih bersama kami. Sampai jumpa kembali.